Selamat pagi, berjumpa kembali dengan Perjalanan Semesta untuk acara Sapaan Inspirasi Pagi bersama saya Doni Setiawan. Kamis Wage 22 Juli 2021. Pagi ini kita akan menghayati sabda Tuhan sebelum melanjutkan kehidupan sepanjang hari ini. Kita akan baca Alkitab, kemudian menghayatinya, kemudian berdoa untuk memohon anugerah Tuhan. Sebelum kita bersama-sama membaca Alkitab dan menghayatinya, mari kita memohon pertolongan Tuhan melalui doa. Saya hantarkan. Kami bersyukur Tuhan karena pagi ini Engkau bangunkan kami, Engkau pulihkan kami, Engkau segarkan kami. Engkau berikan kami nafas baru, semangat yang baru, harapan yang baru, hari yang baru, sukacita yang baru. Sepanjang malam Engkau jagai kami, Engkau lindungi kami, Engkau pulihkan kami. Kami sambut hari pemberian Tuhan dengan sukacita. Dan sukacita kami akan semakin sempurna ketika Tuhan bersabda kepada kami. Oleh karena itu tolonglah Tuhan mampukan kami mengerti kehendak Tuhan melalui pembacaan Alkitab dan permenungan saat ini. Pakailah channel Perjalanan Semesta menjadi saluran berkat bagi siapa saja. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan bacaan Alkitab dari 2 Samuel 10 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-5. Demikian. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon, dan Hanun anaknya menjadi raja menggantikan dia. Lalu berkatalah Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun bin Nahas, sama seperti ayahnya telah menunjukkan persahabatan kepadaku. Sebab itu Daud menyampaikan pesan turut berduka cita kepadanya dengan perantaraan pengawal-pengawalnya karena kematian ayahnya. Tapi ketika pengawal-pengawal Daud sampai ke negeri Bani Amon itu, berkatalah pemuka-pemuka Bani Amon itu kepada Hanun, Tuhan mereka, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu, karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan untuk berduka cita? Bukankah dengan maksud untuk mendidik kota ini, untuk mengintainya dan menghancurkannya, maka Daud mengutus pengawal-pengawalnya itu kepadamu? Lalu Hanun menyuruh menangkap pengawal-pengawal Daud itu, disuruhnya mencukur setengah dari janggut mereka dan memotong pakaian mereka pada bagian tengah supaya sampai pantat mereka, kemudian dilepaskannya mereka. Hal itu diberitahukan kepada Daud, lalu disuruhnya orang menemui mereka, sebab orang-orang itu sangat dipermalukan. Raja berkata, tinggallah di Yeriko sampai janggutmu itu tumbuh. Kemudian datanglah kembali. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang menghayati sabda Tuhan dan melakukannya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pagi ini tema renungan inspirasi sapaan pagi di Perjalanan Semesta adalah tentang hasutan. Tidak jarang dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita yang kita imani sebagai anugerah Tuhan, kita berjumpa dengan berbagai macam hal. Salah satunya yang mungkin sering kita jumpai adalah provokasi atau hasutan, baik yang berbentuk verbal, kata-kata langsung, ataupun tindakan-tindakan yang mana menjadikan kita terpancing untuk melakukan tindakan-tindakan reaktif. Dalam beberapa hal konteks keberadaan, kedewasaan kita sebagai manusia juga masih menjadi persoalan. Apa yang kita lakukan tidak berangkat dari kemandirian, kedewasaan kita, tapi sering juga bergantung dari apa yang dilakukan orang kepada kita, yang akan memancing reaksi yang akan kita lakukan. Kita akan berbuat baik manakala orang berbuat baik.
Kita akan menyapa manakala orang menyapa. Kita akan tersenyum ketika orang tersenyum. Dan kita juga bisa marah ketika orang bertindak tidak baik kepada kita. Itu standar sosial, standar umum yang terjadi. Jarang sekali orang punya kemandirian sikap yang sangat-sangat tegar. Selalu berbuat baik meskipun orang tidak berbuat baik. Selalu tersenyum meskipun ketika menyapa tidak ditanggapi, ketika bertanya tidak dijawab, ketika tersenyum ada yang melengos. Nah, tentang hasutan, itu juga sesuatu yang sangat wajar, bahkan marak juga terjadi dalam kehidupan kita. Bacaan Alkitab hari ini menolong kita, mengajak kita menyadari bagaimana upaya baik yang dilakukan oleh Raja Daud kepada Nahun, kepala Bani Amon, yang habis berduka cita. Pada konteks itu kemudian Daud mengutus utusannya untuk membangun relasi, untuk membangun kerjasama, untuk memutus permusuhan. Di sekitaran di sekitar Hanun, anaknya Nahas, itu ternyata banyak orang-orang yang menjadi penasehat. Tetapi belum tentu penasehat itu memberikan nasihat yang baik. Bisa jadi penasehat itu malah menjadi penghasut. Nampaknya Alkitab melaporkan sebelum dihasut oleh para tua-tua atau para penasehat, Hanun hendak menanggapi tawaran baik, tawaran persaudaraan dari Raja Daud. Tetapi provokasi yang dilakukan oleh para penatua, para pemuka-pemuka agama atau pemuka-pemuka suku Amon, menjadikan Hanun berubah sikap. Pertanyaan, apakah menurut anggapanmu Daud hendak menghormati ayahmu karena ia telah mengutus kepadamu orang-orang yang menyampaikan pesan turut berduka cita? Provokasi atau hasutan ketika disentuh pada ruang-ruang atau ranah-ranah personal yang menjadi kebanggaan, yaitu ancaman pengintaian, ancaman penguasaan kota pada waktu itu, menjadikan Hanun berubah sikap, lalu melakukan tindakan-tindakan reaktif yang sangat provokatif, mempermalukan. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita sekarang ini, tidak jarang apa yang terjadi dalam narasi Alkitab ini juga kita jumpai, kita temui, bahkan mungkin kita alami. Tidak jarang kita berupaya berbuat baik, menegur, menyapa, tersenyum, tapi kemudian ditanggapi dengan ketus sinis. Lalu kemudian kita ikut-ikutan melawan. Oke lah, dia nggak mau menanggapi tanggapanku, aku pun juga bisa. Nah, ini contoh kehidupan yang dewasa. Dia telah mengecewakan saya, maka saya harus mengecewakan dia, saya harus membalas. Nah, itu yang harus diputus rantai tandingan, tanggapan, atau saling membalas perbuatan tidak baik. Harus diputus. Nah, saudara-saudara, yang perlu kita perhatikan adalah hati-hati dengan hasutan, dengan provokasi. Tidak jarang kita mengalaminya, baik sebagai korban maupun yang menjadi pelaku provokasi. Bahkan dengan sadar atau tidak sadar, dengan sengaja atau tidak sengaja. Yang diperlukan adalah bagaimana kita membangun kemandirian, kedewasaan, sikap pribadi terkait dengan bangunan relasi. Kalau kita masih saling membalas, berarti kita masih kanak-kanak meskipun usia kita tua. Meskipun perjalanan kehidupan kita sudah berpuluh-puluh tahun, tapi ketika kita masih saling membalas sebuah tindakan, berarti kita masih kanak-kanak. Siapa saja masih menjadi kanak-kanak.
Oleh karena itu, saran dari renungan ini adalah yang pertama, provokasi atau hasutan tidak akan pernah usai sepanjang dunia ada. Yang kedua, tindakan reaktif dari hasutan bisa berakibat parah, lebih berbahaya, dan bisa jadi menuju pada pertumpahan darah. Oleh karena itu, yang ketiga, mari kita membangun kemandirian sikap yang dewasa. Kita selalu menebarkan energi positif, tersenyum, melihat semua dari kacamata positif, mengampuni, ramah, penuh dengan kesantunan. Hanya itu obat mujarab supaya relasi menjadi baik. Tidak ada permusuhan, karena di dalam kehidupan kita permusuhan tidak bisa terhindarkan. Berangkat dari kekecewaan, ketidaksukaan. Oleh karena itu, mari kita putus dengan menghindari provokasi dan meminimalisir hasutan. Selamat melanjutkan perjalanan semesta. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah menolong kami, mengajak kami, mendidik kami tentang bagaimana membangun kehidupan, menghindari provokasi dan menanggapi negatif hasutan atau provokasi. Terima kasih Tuhan, dan mampukan kami untuk hidup penuh dengan cinta kasih dan damai sejahtera. Pulihkan kami, mampukan kami mengatasi pandemi COVID-19. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sekian inspirasi pagi, sapaan pagi di perjalanan semesta. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam.